kelistrikan dengan subpokok materi, yaitu tentang listrik statis. Adapun kompetensi dasar pada materi kita hari ini yaitu 3.5, memahami konsep listrik statis, muatan listrik, potensial listrik, hantaran listrik, kelistrikan pada sistem saraf, dan contohnya pada hewan-hewan yang mengandung listrik. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, kamu mampu menjelaskan pengertian atom. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan jenis-jenis muatan listrik. 3, kamu dapat menjelaskan interaksi dua muatan listrik. 4, kamu mampu menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Lalu yang kelima, kamu dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik. 6, kamu dapat menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik. 7, kamu mampu menghitung besar medan listrik. Dan yang terakhir, kamu dapat membedakan bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator listrik. Baiklah anak-anak, langsung saja kamu perhatikan dan pahami video pembelajaran berikut ini. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi. Jadi, bagian terkecil yang tidak bisa dibelah-belah lagi dari suatu materi disebut dengan atom. Nah, setiap atom memiliki muatan. Jadi, muatannya tidak hanya satu, tapi 3 macam. Apa saja? Atom memiliki 3 muatan, yaitu proton, neutron, dan elektron. Setiap atom di pusatnya memiliki proton dan neutron, sedangkan elektron terdapat di bagian luarnya. Jadi, di bagian inti atom tersusun atas neutron dan proton, di mana neutron memiliki muatan netral, sedangkan proton memiliki muatan positif. Nah, di luar atom terdapat lapisan-lapisan elektron yang memiliki muatan negatif. Elektron ini akan berputar pada orbitnya mengelilingi inti dari atom. Muatan-muatan atom tersebut memiliki sifat di mana muatan sejenis akan saling tolak-menolak. Jadi, jika ada muatan positif dan positif, keduanya akan saling tolak-menolak. Begitu pula dengan muatan negatif dan negatif yang saling bertemu, juga akan tolak-menolak. Sementara muatan yang tidak sejenis, misal ada muatan positif dan negatif, keduanya akan saling tarik-menarik. Yang dimaksud dengan atom bermuatan positif adalah atom yang memiliki jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Sementara atom bermuatan negatif adalah atom-atom yang memiliki jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektronnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai induksi listrik. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan pada suatu benda karena benda tersebut didekati oleh benda lain yang juga bermuatan listrik. Hasil dari induksi listrik akan berbeda-beda sesuai dengan bahan yang didekatkan. Contoh, sisir yang didekatkan dengan rambut manusia akan menghasilkan sisir yang bermuatan negatif dan rambut yang bermuatan positif, karena elektron dari rambut pindah ke sisir. Contoh lainnya bisa kalian lihat di tabel ya. Berikutnya kita akan belajar mengenai konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda-benda yang bisa mengantarkan listrik, contohnya logam, air. Lalu isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan listrik, contohnya karet, kayu, atau kain. Selanjutnya kita belajar mengenai medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Biasanya digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Arah garis gaya listrik biasanya menjauhi muatan positif dan selalu mendekati muatan negatif. Nah, coba kalian perhatikan arah garis gaya listrik sesama muatan positif, sesama muatan negatif, ataupun pada garis gaya listrik yang berbeda muatan. Medan listrik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Medan listrik atau E sama dengan F per Q. F adalah gaya tarik-menarik antar muatan listrik. Rumus F adalah K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. K adalah konstanta atau tetapan kolom, sementara R adalah jarak antar muatan listrik. Biasanya kakak menghafal dengan kaki kiper robek-robek.
Yuk kita coba praktekkan contoh soal medan listrik. Jika sweater ditarik ke atas kepala kita, berapakah medan listrik yang terjadi jika suatu serat memiliki muatan 1,3 kali 10 pangkat minus 19 dan gayanya 3,2 kali 10 pangkat minus 9? Rumus yang dipakai adalah E sama dengan F per Q, sehingga diperoleh hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat 10 Newton per kolom. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum Coulomb. Hukum ini ditemukan oleh Charles dan Augustin de Coulomb sebagai rumus yang memungkinkan Anda untuk menghitung gaya listrik yang dihasilkan di antara dua buah muatan listrik. Bunyi hukum Coulomb adalah sebagai berikut. Gaya listrik antara dua benda bermuatan akan berbanding lurus dengan kuantitas atau jumlah muatan pada benda, dan perbandingannya akan berbanding terbalik dengan jarak antara dua benda. Sehingga digunakan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Yuk kita coba kerjakan contoh soalnya. Dua benda masing-masing memiliki muatan listrik sebesar plus 6 kali 10 pangkat minus 9 Coulomb dan 8 kali 10 pangkat minus 9 Coulomb. Kedua muatan berjarak 4 cm. Jika diketahui nilai K-nya, hitunglah gaya tolak-menolaknya. Karena muatannya keduanya positif, maka gaya yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Kita hitung pakai rumus K, Q per R kuadrat atau robek-robek. Jadi kalau kakak ngapal ini ya K, Q per robek-robek. Masukkan angkanya. K 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 6 kali 10 pangkat minus 9, Q2-nya 8 kali 10 pangkat minus 9 dibagi 0,04 meter kuadrat. Lalu kita hitung, dikalikan yang di atas semuanya dibagi dengan jarak atau R kuadrat, hasilnya adalah 27 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Kita coba soal hukum Coulomb berikutnya. Terdapat dua buah benda yang memiliki muatan listrik sejenis, berarti gaya yang bekerja adalah gaya tolak-menolak ya. Q1-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 4 Coulomb. Minus 4 yaitu adik-adik ya. Q2-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 4 Coulomb, dipisahkan dengan jarak 5 cm. Hitunglah gaya tolak-menolak yang terjadi. Kita gunakan rumus yang tadi, K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, lalu Q1-nya 5 kali 10 pangkat min 4, Q2-nya juga 5 kali 10 pangkat min 4, dibagi R kuadrat, 5 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Hasilnya, setelah kita hitung akan didapatkan 9 kali 10 pangkat 5 Newton. Berikutnya kita akan belajar mengenai elektroskop. Elektroskop digunakan untuk menyelidiki muatan listrik dalam suatu benda. Untuk mengetahui muatan suatu benda, kita harus mendekatkan benda tersebut dengan elektroskop. Pada awalnya elektroskop bermuatan netral, tetapi jika didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka muatan positif akan naik ke atas kepala elektroskop dan kakinya akan terbuka. Begitu pula sebaliknya, jika elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka muatan negatif akan naik ke atas dan muatan positif akan turun ke bawah sehingga kaki elektroskop akan membuka.